Gilang ex girl band dan juga ex idol group. Ya bener ya gue ya. Gilang ternyata tuh mereka ceritanya seru-seru loh. Seru-seru dan karena mereka semuanya wanita ini pasti seru banget. Ini pasti pada rumpi deh. Kan alasan klise orang apabila keluar dari suatu tempat tuh pasti ya mungkin karena udah nasib udah gak cocok lagi. Masalah sebenarnya itu apa sih? Pernah nggak sih katanya kalian sering cekcok sama Coba personil dari lainnya? PJ dulu. PJ. Karena PJ kan bisa dibilang di Seven Icon dulu leadernya. Iya. PJ tuh kepanjangan dari Jujur Nyonya. Ayo jujur, lo jujur. Udah lemesin aja Nyonya lidahnya. Ya kalau masalah sebenarnya pasti memang ada banyak masalah ya kan. Yang Tapi paling kalau besar apa? Yang terakhir ini sampai dari Seven Icons, kalau Seven Icons pindah The Icons, pernah tahu nggak The Icons? Tahu, Ya tahu kan? dong. Dari Seven Icons pindah ke The Icons karena yang 3 udah nikah memang ya kan. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah sama yang 3 ini. Cuma begitu yang berempat ini terpaksa harus berhenti karena memang ada masalah Oh, gitu. masalahnya apa sih? Salah satu dan salah dua lah ya dari grup The Icons itu tadi nulis di sosial media bilang kalau selama ini tuh mereka tuh nyesel masuk jadi Seven Icons, nyesel jadi The Icons gitu karena ternyata tidak ada masa depan kehidupan mereka itu gini-gini aja Oh gitu. my God. Di backstage katanya kalian sempat berantem jambak-jambakan, bener gak sih? Gak, Emang Di iya? backstage heboh gitu kan. Waktu kita lagi di bareng-bareng di acara gede gitu kan. Ketahuannya Ruby. Banget. Kita nggak berani nanya gitu kan, nggak enak karena lagi happeningnya capek gitu kan. Jadi kita dengar itu sampai rusuh gitu loh ini Emang bener, backstage PJ? ya. Emang gimana sih? Kalau main tangan nggak pernah ya, cuman kalau emang Main mulut kaki. sama main mulut sama mulut, main mulut kenceng banget. Maksudnya ngomong bentak-bentakan gitu. Aduh ibu. Iya. Kalau misalnya Cleo gimana? Kalau aku konfliknya karena lebih kayak ke aku sama manajemen sih. Sama Aku ngerasa manajemen. manajemen tuh kurang adil aja Kurang sama aku. adil. Ya, aduh panjang Karena mungkin banget setiap deh. orang pasti pengennya berusaha untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Setuju, Betul, setuju. kalau ngerasa di suatu tempat mungkin stuck, mungkin saatnya untuk beralih ya. Oke, baik. Cheryl. Sekarang kita akan coba bahas tapi dari sisi yang lain. Sisi- Setelah keluar dari sana, apa hal pertama yang lo lakukan, Cheryl? Apakah lo berniat untuk, oke, abis ini gue nggak mau kenal lo lagi? Oh, no. Nggak sama sekali. Enggak dong, karena kalau gue pribadi keluarnya baik-baik. Benar-benar nggak klise tapi baik-baik karena kontraknya udah habis aja. Terus pas keluar, kebetulan pas lagi pra keluar itu udah cukup banyak tawaran untuk jadi host, untuk nyanyi Iya, sendiri iya. dan lain-lain. That's why akhirnya setelah keluar langsung punya kerjaan gitu dan ke mereka tetap bersilaturahmi. Cuman emang sempat ada drama setelah keluar karena ya apa ya, kita menuntut hak-hak kita yang masih ada di sana aja. Bapak kan tahu ya Pak ceritanya ya Pak ya. Udah Pak jangan ketawa lagi. Pak. Ayo, oke. Panjang ya. Panjang. Tapi Patrice setelah keluar dari Princess, kamu ngapain sekarang? Sekarang lagi kuliah, foto, terus di talk show, sama nyiapin brand aku sendiri sih. Ada brand? Ada Kamu brand organisasi? nantinya akan ya. Oke. Nantinya. Jadi Sekarang lagi ini digodok ya? project akhir aku nanti. Kenapa? Di bidang fashion kah? Iya, sekarang di bidang fashion, lebih ke modeling, photoshoot, kayak gitu-gitu. Karena jadwal kuliah kan padat banget. Oke. Jadi nggak Kuliah bisa apa ngambil sih, kerja. Patrice? Fashion business. Wih keren, semoga lancar ya. Amin, thank you. Keren itu baru sambil bekerja sambil menuntut ilmu. Tapi Gilang, di rooftop kan ada wanita cantik satu lagi. Nah, ini adalah wanita aku. Kemana tuh? Ini kita panggil aja karena wanita ini menguasai sosial media. Kita sambut, ini dia Miss Sosmed. Kenapa kamu? Aku senang lihat wajah kamu. Kalau bintang tamunya kayak begini aja sumringah banget gila. Ya iyalah, aku kan bahagia. Tapi masih ingat September ceria ya? Ya masih dong, September masih inget. September ceria atau September derita? Ceria, enak aja. Kembali lagi bersama Miss Sosmed dengan kekuatan sosmed semua ada jawabannya. Nah ini ada artikel yang mengabarkan bahwa bubarnya Seven Icons ternyata karena ada konflik antara PJ dan personel lainnya. Apakah benar? Kita lihat ya artikelnya tuh. Banyak banget artikel yang mengatakan karena PJ jadi bubar. Kalau dari Seven Icons enggak ya. Kalau dari Seven Icons emang bubarnya karena mau nggak mau 3 dari saudara kita memang udah menikah. Itu saya klarifikasi. Tapi kalau memang kita dari setelah itu kami membentuk lagi berempat dengan nama The Icons. Di situ ada saya, Mesti, GC dan Netli. 4 orang terakhir ya. Nah, 2 orang yang lo sebutin tadi yang bermasalah Mesti ya? Salah satunya. Iya, jadi waktu itu ya tuh saya suatu hari saya lanjutkan lagi tuh ceritanya tiba-tiba sosial media saya rame banget gitu kan. Dan ternyata Mesti yang berteman dengan dekat dengan Netli itu berbicara seperti itu membuka suatu
apa ya, tulisan Oke, di message sosial media yang mengatakan bahwa mereka menyesal sekali ikut Seven Icons, mereka menyesal ikut The Icons karena tidak ada masa depan dan begitulah ya. Nah di situ akhirnya saya sebagai leader ditanya kenapa jadi seperti itu. Nah saya juga bingung karena sebenarnya kan di balik dari kehidupan masing-masing ya punya kehidupan masing-masing gitu kan ya. Jadi saya juga nggak ngerti gitu. Itu tulisannya apaan sih? Panjang banget kayaknya. Ya itu waktu itu aku lagi nggak di Indonesia menanggapi berita itu akhirnya aku nulis kayak ya Lo tuh jangan jelas sama gue, lo tuh acting baik di depan gue tapi di belakang ngomongin gue gitu Ya kan. intinya di belakang ngomongin, lu tuh cuman ya menyanyiakan waktu lo aja. Oke. Dan lo pikir gue peduli? Do you think I'm care? I'm sorry dear, but I have a beautiful life that I have to care about. Then wasting my time to think about you. And your imperfect position. Ya itu lah. Dan selain PJ ternyata ada juga yang keluar dari grupnya karena ribut sama staff grupnya. Kita lihat yang berikut ini. Siapa itu? Siapa? Cleopatra. Nah, Ow, Cleo, what Ceritanya happened? gimana? Ini mohon maaf para fans JKT48 dan terutama Cleo First. Mulai malam ini Cleo bukan lagi member JKT48. Terus ada lagi tulisan gini, karena Cleo sudah sangat tertekan dengan perlakuan beberapa staff official JKT48. Itu kenapa, Cleo? Diapain? Iya. Jadi waktu itu kita lagi GR di salah satu acara musik gitu untuk pertama kalinya. Terus kayak biasa kan kalau GR itu kita suka H-1 ya supaya nggak tumpuk-tumpukan. Terus posisinya sih emang kita udah ada di atas panggung dan itu lagi cek sound gitulah. Terus mama aku manggil kayak dari bawah, "Tah, kamu udah selesai atau belum?" Dan ternyata adik aku pada saat itu jatuh dari tangga kan berdarah. Terus dibawa sama papa ke rumah sakit. Aku sih di situ nggak diomelin, tapi emang diliatin terus sama staff terus sama apa sih itu? Guru dance-nya. Koreografer. Iya, koreografer tuh kan lupa jadinya. Kalau 5 tahun nih jadi koreografer. Iya benar. Jadi pas udah selesai semuanya, kita udah selesai, terus dikasih tahu, oke ini kurang. Cleo tadi kamu ngapain? Kamu tahu nggak kalau udah GR itu udah di atas panggung kita semua harus gini. Terus oh iya kak maaf tadi aku jelasin, adik aku jatuh dari tangga, makanya tadi mamaku nanya masih lama atau enggak, maksudnya mau pulang. Terus mereka bilang enggak ada ya. Pokoknya apapun yang terjadi kalau udah ada di atas panggung, apalagi kondisi GR itu mau ada pun tidak boleh dikasih tahu. Kayak gitu kata-katanya. Aku kesel banget, sedangkan pada saat itu kita bawa masing-masing baju, aku langsung enggak. Aku bawa mamaku dulu untuk minta maaf, ngejelasin, tapi mereka tetap enggak sopan sama mamaku. Aku langsung lah ngambil tindakan. ya sopannya gimana? Kayak enggak bisa tante, pokoknya enggak bisa. Saya udah ngomong kok tadi sama Cleo kayak gitu. Kita ke Patricia. Pas zaman masih di Princess ternyata dia itu sering dibully sama teman-temannya. Karena apa? Karena logatnya. Emang mau ngendi toh Patricia? aku dari Surabaya. Surabaya. Waktu itu sebenarnya nggak dibully juga sih, mereka kayaknya ngefans banget sama Ceng-cengin logat kali ya? aku gitu ya. Jadi loh, kamu ya bisa toh. Jadi dulu emang logatnya masih kental banget Surabaya gitu. Terus karena aku paling kecil juga kali ya. Jadi sering kayak even di beberapa acara pun kayak digodain gitu, kayak medok banget. Ya udah Sebenarnya sih. sekarang kalau kamu ngomong gitu masih berasa dikit sih, tapi udah Masih dikit mulai. ya. Tapi biasa kalau dibecandain, digodain itu karena sayang, karena mungkin ini adik aku paling kecil jadi aku goda-godain. Iya, makanya aku nggak merasa dibully. Ini sakit banget dibully. Bareng kemana? Kita mau ke ini loh, Santa Pak kita. Tuh. Kayak gitu kalau ngomong Ini bentar, ini ngomongin mall, itu mallnya nggak bayar kita itu loh. Oh iya gini. Oh iya. Oh iya lupa. Dipip ya. Rooftop ya. Rooftop. Kamu ada bener, syuting bener. di rooftop? Rooftop iya nih. Jawabannya gitu ya. Tapi itulah namanya keanekaragaman Indonesia itu kaya sekali. Kita cinta Indonesia, tepuk tangan untuk Indonesia. Oke, informasi berikutnya tentang Cherly Juno. Yang ternyata setelah keluar dari Cherry Bell malah berprestasi di luar negeri. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Bener. Aku ikutan lomba nyanyi di Jepang dan dari seluruh dunia itu ikutan dan aku mewakili Indonesia. Terus dari luar Jepang itu yang masuk sampai ke 10 besar itu cuma dari Indonesia. Oh ya? Iya, tepuk Yang lain Jepang semua. Yang lain Jepang semua. Bawa lagu apa waktu itu? Waktu itu bawa lagu Sakura. Lagu Jepang. Boleh dong dikit dong waktu itu yang bawa Boleh. 10 besar? Yang bikinnya 10 besar ya? Sakura. Sakura hira hira mai
lagu Thailand ya Jessica ya? Bisa ya? Tung nikam langkai kem kesap nam. Seksi, Jessica keren. Seseorang ini masuk ke dunia entertainment karena ikut-ikutan sama kembarannya. Hah? Penasaran? Kita lihat fotonya berikut ini. Siapa sih? Jessica kembaran dari mana ya? Ini lo jahat nih. Dan dibilang Jahat nih. kayak Omas, tapi Omasnya juga nggak. Ini jahat Tapi banget nih ya, sosmednya. tapi aku mau cerita sih. Dulu kejadian meme ini, jadi tuh awalnya tuh pernah ditanyain kan kalau misalnya punya referensi artis yang pengen didolain itu siapa gitu. Aku tuh ngomong, Mas tuh lucu banget gitu loh. Akhirnya Kamu yang bikin loh. kan aku nggak bilang aku mirip Mas. Tapi kamu mancing. Loh, aku nggak mancing. Setidaknya Kenapa sih? orang tuh Ada dengar. apa dengan Mas gitu loh. Terus Iya, emang nggak ada akhirnya apa-apa. Aku di edit mukanya. Aku nggak bilang Mas jelek, enggak. Cuma maksudnya tapi tadi barusan ngomong meme dari orang-orang itu yang bikin apa sih? Aku tuh termasuk orang yang percaya dirinya tuh tinggi sampai percaya diri aku tuh hancur itu karena haters sih. Tapi Aduh. berkat dukungan teman-teman yang selalu nguatin aku, berkat dukungan kakak-kakak kayak kalian inilah yang bikin aku bangkit lagi dan akhirnya terus berkarya. Jadi, Iya dong. baiklah ladies and gentlemen, orang-orang Alright. yang di rumah yang suka makan permen. Ini dia clue yang kedua. Boleh nggak dibantu Sini, bacain sini, sama sini. Patricia? Coba Patricia. Patricia sini. Bacain dong clue yang kedua. Wah, medok nih, medok. Medok. Ini medok. Iya, iya. Pernah bernyanyi duet bersama Eza Yayang. Oke. Kirimnya kemana? Kirim mention ke The Rooftop 7 dengan The Rooftop hashtag 7, ya. RT7 Top Face. Oke. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari The Rooftop Trans 7. Oke, itu dia. Gini kan? Jelek banget sih Jessica, nggak apa-apa. Enggak. Nah, kita akan mendatangkan koreografer untuk menguji apakah keempat bintang tamu kita ini masih luas gerakannya. Oh, wow. Oke, siapa kira-kira koreografernya? Apakah orang tersebut yang diceritakan oleh Cleo tadi? Apakah surprise? Kita lihat, jangan kemana-mana. Stay di rooftop.